perhitungan secara hisab, dia punya karakter. Jadi mengapa nggih kula nyuwun nini mohon waktunya untuk menerangkan kembali sedikit tentang KHGT untuk merefresh kembali materi yang disampaikan. Nggih. Jadi sebenarnya Bapak Ibu jamaah yang sekalian hormati, mengapa Muhammadiyah itu melahirkan kalender baru? Sebenarnya semangatnya itu bukan semangat untuk melahirkan kalender baru pada awalnya, tapi semangatnya itu adalah semangat mempersatukan. Nah, gitu. Jadi semangatnya itu adalah semangat mempersatukan umat. Nah, terus dipikir-pikir, ini gimana caranya umat itu bisa bersatu? Dipikir-pikir lewat politik si kayane belum. Lewat ini belum, lewat itu belum. Nah, ada jalur yang bisa dipakai, yaitu lewat jalur kalender menopo tanggalan. Oke? Karena akan terasa aneh sekali ketika antar kaum muslimin misal merayakan hari rayanya itu beda-beda. Yang sana Rebo, yang sini Kemis. Bahkan kadang di beberapa kelompok kaum muslimin itu ada yang mendahului beberapa hari sebelumnya. Jadi misalnya menurut kalender KHGT lebarannya hari Kamis. Mungkin teman-teman kita di organisasi yang lain lebarannya hari Rabu. Nah, nanti ada yang lebarannya hari Senin. Nah, ini kan bingung nih dan tidak sesuai dengan semangat yang dibangun oleh Al-Quran. Semangat menapa itu? Satu, yang pertama adalah semangat atau perintah supaya kita itu bersatu. Oke? Bersatu Bapak Ibu. Terus kemudian kalau kita lihat di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 92 dan surat Al-Mu'minun ayat 52, di situ Allah Subhanahu wa taala ngendikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadhihi ummatukum ummataw wahidah. Mati. Inna hadhihi ummatukum ummataw wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Di surat Al-Mu'minunnya wa ana rabbukum fattaqun. Jadi inna hadhihi ummatukum ummataw wahidah. Wahai manusia sekalian, inna hadhihi ummatukum ummataw wahidah. Sesungguhnya umat Islam itu adalah umat yang satu. Setelah menjadi umat yang satu, maka tugas kita selanjutnya adalah wa ana rabbukum. Kita mengakui sebagai umat yang satu, Tuhannya juga satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya fa'budun atau fattaqun. Maka kalau kamu sudah menjadi umat yang satu, sudah menjadi apa nggih? Menuju atau perhitungan secara hisab dengan penglihatan mata, kedua hal ini bertentangan, maka yang didahulukan itu adalah perhitungan yang secara hisab. Nah, Imam Subeki ini adalah salah satu qadhi. Nek zaman sakniki nggih, qadhi menika napa nggih? Hakim agung. Seorang hakim agung di zaman itu sangat-sangat dimuliakan. Beliau punya pendapat seperti itu. Itu tahun 1255, sekitaran tahun itulah. Jadi beliau lahir tahun segitu, meninggal tahun 13 sekian. Nah, di zaman itu para rawuh sekalian, beliau sudah melihat secara visioner, okay? Melihat dengan semangat berkemajuan. Karena apa? Di zaman itu matematika kaum muslimin sudah sangat berkembang. Meskipun teknologi pengamatan, okay, teknologi teleskop belum secanggih sekarang, tapi matematikanya sudah sangat berkembang. Saking pastinya, maka Imam Subeki punya pendapat, oh iki nek misalnya bulan dihitung itu bisa.
Dan itu sangat sesuai dengan semangat Al-Qur'an yang paling pendek nggih di surat Ar-Rahman nggih, Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan itu bihusban. Para rawuh mungkin sedikit menyampaikan kajian tentang kebahasaannya. Kalimat bihusban, jadi nek pripun nggih? Dia punya karakter, kata-katanya itu spesifik. Jadi nek menghitung dalam bahasa Arab itu nggih ada banyak. Yang pertama ya hasiba yahsibu husbanan. Terus ada adda ya'uddu uddatan atau iddatan. Terus ada qaddara yuqaddiru taqdiron dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dalam surat Ar-Rahman ini Allah memilih kata hasiba yahsibu husbanan. Hasiba menika adalah menghitung, tetapi menghitungnya itu dengan hitungan yang teliti. Nah, itulah rahasiane para rawuh kenapa Allah memilih dan mempersiapkan bahasa Arab untuk menjadi bahasa dari wahyu terakhir. Karena memang bahasanya napa nggih? Selain indah juga teliti dan mendetail. Jadi asy-syamsu wal qamaru bihusban, para manusia, kalau kamu pengen menghitung matahari dan bulan, maksudnya menghitung peredarannya, itu bisa dilakukan. Nah, atas dasar itu sebenarnya nggih sudah lama Pak Bu. 2006 itu sudah dimulai digagas gimana caranya ya umat Islam itu punya satu kalender. Kenapa? Ya kita malu Pak Bu. Masa kita sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, soal kalender kita belum bersatu. Oke, tapi apapun itu, ala kulli hal, ya namanya juga pendapat fikih nggih. Mesti ada yang menerima dan ada yang mungkin masih menolak. Nggih mboten napa-napa. Itu karena bagian dari dinamika keilmuan. Kalau semuanya nerima, ya kayaknya ya masih sulit. Tapi mudah-mudahan semangat yang diajukan, yaitu semangat persatuan, bisa diwujudkan.